Hai Sobat Edisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan ngelanjutin episode TNT kita yang lainnya. Jadi untuk Sobat Teknisi yang masih setia dan masih pantengin terus video kita mengenai TNT dan barang-barang yang ada di 994. Dan untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang baru aja ada di 994. Dan tentunya produk ini salah satu yang bakalan Sobat Teknisi butuhkan dan juga memang dari kemarin itu memang banyak pilihan ya tentang sebuah produk ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat bersama-sama apa produk. Ini dia soldering station Sunshine S2 210 series. Oke Sobat Teknisi, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah soldering station yang dikeluarkan dari brand Sunshine. Jadi untuk brand Sunshine kali ini dia memiliki soldering station dengan tipe S2 atau seri S2 dengan mata solder 210. Makanya dia ditulis di sini 210 series. Jadi untuk Sobat Teknisi, tadi kita di awal sudah bicara sedikit bahwa memang banyak pilihan sekarang untuk soldering station dengan tipe mata solder 210. Jadi untuk sekarang di 994 sudah ready yang S2 dari Sunshine ini dengan mata solder 210 juga. Dan untuk Sobat Teknisi, pada episode kali ini seperti biasa kita bakalan ngebahas, nge-review, unboxing dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai soldering station dari Sunshine ini, yaitu soldering station Sunshine S2 210 series. Dan untuk Sobat Teknisi kita langsung saja unboxing dan kita lihat paket apa saja yang Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian soldering station S2 210 series dari Sunshine ini. Jadi Sunshine sekarang sudah mengeluarkan soldering station dengan mata solder 210 karena memang untuk soldering station itu paling banyak banget Sobat Teknisi yang nyari dengan menggunakan mata 210 karena memang penggunaannya cukup banyak sekali. Jadi kita lihat bersama-sama seperti apa tampilannya dan package apa saja Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian soldering station ini. Jadi Sobat Teknisi nanti dapatkan buku manual booknya mengenai S2 ini atau soldering station Sunshine S2 ini. Memang serinya itu S2, langsung S2. Dan juga ada beberapa panduan mengenai beberapa hal yang Sobat Teknisi bisa lakukan di soldering station dan fitur apa saja yang ada di soldering station S2 dari Sunshine ini. Dan untuk Sobat Teknisi nanti kita bakalan lihat bersama-sama. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin lihat episode ini sampai akhir, nanti juga bisa mendalami sedikit mengenai soldering station Sunshine S2 ini di buku panduannya. Jadi untuk Sobat Teknisi langsung saja kita lihat langsung ya. Ini ada sertifikat dari Sunshine juga, yang tentunya produk ini original dari Sunshine. Nah ini Sobat Teknisi nanti dapatkan kabel power yang sudah 3 ya, dan tentunya sini sudah ada groundingnya langsung. Dan nanti Sobat Teknisi dapatkan mata solder Sunshine C210SK. SK berarti pisau ya. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti dapatkan mata solder pisau 210 dari Sunshine. Jadi tidak perlu lagi untuk membeli mata solder atau mungkin untuk sebagai spare atau sebagai cadangan. Nanti Sobat Teknisi bisa beli lagi mata solder dengan merek lain atau mungkin jika tersedia merek Sunshine-nya langsung. Oke, untuk sekarang nanti Sobat Teknisi juga dapatkan gagang solder C210 dari Sunshine-nya dengan warna dan tampilan seperti ini. Warnanya abu-abu dan hitam. Nah ini sudah ada spon untuk lebih menambah kenyamanan nanti Sobat Teknisi ketika menggunakan stick soldering ini. Jadi dia sticknya sudah dilengkapi dengan spon di bagian jarinya. Jadi gripnya sudah bagus ya, sudah nyaman.
Dan selanjutnya dan yang paling penting itu Sobat Teknisi, dapatkan stationnya dengan dilengkapi langsung dudukan serta tips cleanernya langsung. Jadi untuk Sobat Teknisi, soldering station ini dia sudah menggunakan sistem sleep atau dengan menggunakan sensor ya. Jadi tidak menggunakan timer. Jadi ketika nanti posisi stick atau gagangnya ini Sobat Teknisi letakkan di dudukan, maka dia bakalan langsung melakukan proses sleep atau ini temperaturnya bakalan turun secara otomatis. Jadi untuk Sobat Teknisi dia masih menggunakan sistem kabel dalam proses sleepnya. Dan untuk dudukannya sendiri, nah ini yang menarik dari soldering station ini, dia satu paket dengan soldering stationnya. Jadi menempel, nah ini menempel S2 dari Sunshine menggunakan mata solder C210 dan dilengkapi langsung dengan tips cleaner dengan tipe kawat dan juga busa. Jadi nanti Sobat Teknisi bisa dapatkan sudah dapatkan busa dan juga kawat ya untuk proses pembersihan atau tips cleaner bagi mata soldernya. Jadi Sobat Teknisi nanti dapatkan soldering stationnya dan langsung dengan dudukan serta tips cleaner, gagang C210, mata solder pisau C210, mata kabel power. Dan itulah Sobat Teknisi nanti dapatkan ketika pembelian soldering station Sunshine S2 dari Sunshine ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, mungkin untuk selanjutnya seperti biasa kita bakalan lihat fitur apa saja yang ada di soldering station ini. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia sudah bisa membantu kerja Sobat Teknisi yang tentunya memang sudah support ya untuk diletakkan atau memang sudah bisa nanti Sobat Teknisi gunakan untuk menggarap garapan yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke, untuk tampilannya sendiri Sobat Teknisi bisa lihat di sini ada knob atau analog bagian sini, dan di sini ada digital displaynya dengan ukuran yang tidak terlalu besar, dan di sini adalah colokan dari stick atau gagang dari soldering stationnya. Dan untuk Sobat Teknisi bagian belakangnya di sini ada tombol power serta tempat nanti Sobat Teknisi colokkan bagian dari sleep modenya. Jadi ketika Sobat Teknisi ingin sleep modenya aktif, Sobat Teknisi harus colokkan kabel yang nanti bakalan langsung ini ya terhubung antara dudukan dengan stationnya, sehingga sistem sleep mode yang ada di soldering station S2 210 series ini dari Sunshine bakalan langsung aktif secara otomatis. Jadi untuk Sobat Teknisi kita bakalan langsung rakit ya untuk soldering station ini. Nah ini sudah terpasang. Dan untuk soldering station ini memang untuk tampilannya sangat simpel sekali. Jadi Sobat Teknisi nanti tidak harus memikirkan di mana letak dudukannya dan di mana letak bagian stationnya. Jadi untuk Sobat Teknisi, soldering station ini menjadikan stationnya dengan dudukan serta tips cleanernya menjadi satu kesatuan. Dan tentunya ini bakalan mempermudah Sobat Teknisi dan membuat tempat atau meja servis Sobat Teknisi menjadi sedikit longgar ya. Cuman memang dengan catatan dia menjadi satu kesatuan, tentunya tidak bisa diletakkan jauh-jauh dari Sobat Teknisi. Jadi langsung saja kita pasang juga. Di sini sudah ada bagian yang sedikit mencekung ya bagian dalamnya. Nanti kita sesuaikan, lalu kita pasang beratnya sehingga dia nanti bakalan kokoh dan tidak bakalan lepas. Karena ketika sambungan dari kabel ini tidak terpasang dengan sempurna, dia bakalan terbaca di sistem station ini SE atau sistem error sama dengan mata soldernya. Ketika mata solder tidak terpasang dengan sempurna atau mata soldernya memang bermasalah, maka dia sistem bakalan memberitahu dengan kode di displaynya atau digital displaynya dengan kode SE atau sistem error. Jadi untuk Sobat Teknisi perhatikan untuk pemasangan dari kabel sticknya ini atau gagangnya ini. Dan untuk mata soldernya kita bakalan pasang tidak menggunakan mata solder yang sudah bawaan, tapi kita biasa gunakan untuk bagian quality control ya. Jadi untuk mata soldernya tetap like new, baru. Nah ini kita pasang.
di setiap mata solder biasanya memang disediakan garis batas, itu menandakan bagian pas dari atau sempurna yang terpasang dari mata solder tersebut. Nah, untuk mata solder Sunshine dia memberikan seperti lekukan, ada lekukan seperti ini. Nah, itu garis batas dari terpasangnya mata solder. Sama dengan mata solder yang bakalan kita pasang ini atau kita gunakan. Ini mata solder merek Magma ya. Nah, ini kita pasang dan di lekukan yang kedua ini dia bakalan mentok. Maka diharapkan ketika memang mata soldernya dalam keadaan sempurna atau tidak ada kendala, maka langsung dibaca oleh si soldering stationnya. Nah, ini kita pasang kabel power ya. Jadi untuk package penjualannya tidak muluk-muluk, dia memang simple aja. Ada stick, mata solder, tip cleaner, dudukan, serta stationnya langsung. Jadi memang ini paket penjualannya simple tapi sudah dapat membantu pekerjaan Sobat Teknisi di bagian garapan yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Oke Sobat Teknisi, mungkin kita bakalan lihat lebih dekat nanti seperti apa tampilan dari digital displaynya. Oke Sobat Teknisi, kita bakalan coba nyalakan dan kita bakalan lihat fitur apa saja yang ada di soldering station Sunshine S2 210 series ini. Jadi untuk pemberitahuan awal, jadi station ini walaupun kecil dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang dapat mendukung kinerja nanti Sobat Teknisi ketika menggunakan station ini atau soldering station ini. Jadi dia memiliki sistem channel, 3 channel, dan juga untuk perubahan dari temperatur Celcius menggunakan temperatur Fahrenheit. Jadi nanti Sobat Teknisi bisa menggunakan dua ukuran skala panasnya, dan juga untuk settingan buzzer juga bisa dinonaktifkan. Nah, sekarang ada bunyi buzzernya dan buzzer itu bisa dinonaktifkan. Dan untuk Sobat Teknisi, untuk tipe sleep modenya, untuk soldering station Sunshine S2 ini dia memiliki dua settingan. Yang pertama atau dua ciri-ciri atau memang dua tipe dari sleep modenya. Jika Sobat Teknisi menggunakan settingan di angka 300 atau di atas 250 derajat Celcius, maka soldering station ini bakalan melakukan standby di angka 200. Nah, ini standby di angka 200. Nah, ini 200. Dan untuk soldering station ini memang mode atau tipe sleep modenya memang berbeda dari station yang lainnya. Dan tidak langsung garis-garis seperti ini atau di angka bisa sampai 0 derajat Celcius, tapi dia hanya di angka 200 dengan standby di angka 200 jika Sobat Teknisi menggunakan temperatur di atas 250. Jika Sobat Teknisi menggunakan temperatur di bawah 250, contoh di 240, maka soldering station ini bakalan standby di angka 90 derajat Celcius. Nah, ini dia bakalan otomatis turun dan bakalan standby di angka 90 derajat Celcius. Jika dia bawah 250 Celcius ya, Sobat Teknisi menggunakan panas atau temperatur di angka 250 ke bawah atau di bawah 250, maka dia bakalan standby di angka 90 derajat Celcius. Nah, ini ciri khas dari soldering station Sunshine S2 yang sangat berbeda dari soldering station yang lainnya. Ya, dan ada beberapa soldering station yang mungkin bisa disetting ya di angka 100, mulai dari 0, 100, 150, 180 sampai 200. Sedangkan untuk soldering station S2 ini sleep modenya dia sudah langsung disetting dari pabrikannya seperti ini. Nah, ini kita gunakan di angka 300 derajat Celcius ya. Dia bakalan standby di angka 200 derajat Celcius. Itulah ciri khas dari S2 dari Sunshine ini. Nah, untuk selanjutnya Sobat Teknisi, untuk fitur pergantian temperaturnya atau skalanya. Nah, ini kita tinggal knob ini atau analog ini kita lakukan press. Nah, ini bakalan tampil Celcius, lalu kita geser ke kiri atau ke kanan. Nah, ini bakalan berubah dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, untuk mengkonfirmasi Sobat Teknisi cukup diamkan saja sampai dia bakalan keluar secara otomatis. Maka
settingan dari Celsius atau Fahrenheit yang sobat teknisi ingin gunakan nanti bakalan terkonfirmasi atau ke save dengan sendirinya. Selanjutnya untuk fitur selanjutnya, buzzer on atau buzzer off atau penonaktifan atau pengaktifan buzzer atau speaker dari soldering station ini sama dengan Celsius dan Fahrenheit tadi. Sobat teknisi lakukan knob, lalu klik satu kali. Nah, ini ada B on atau buzzer on, lalu kita geser B off atau buzzer off. Nah, ini kita pindahkan ke buzzer on, lalu kita klik satu kali. Nah, ini bakalan aktif. Nah, ini coba kita nonaktifkan buzzernya ya. Nah, ini sudah tidak aktif lagi, tidak ada suara beep atau suara dari soldering stationnya. Nah, untuk sobat teknisi kita sarankan untuk penggunaan buzzernya tetap diaktifkan saja. Nah, ini fitur yang kedua. Nah, untuk fitur yang selanjutnya yang ada di soldering station S2 dari Sunshine ini, walaupun dia hanya memiliki satu digital display dengan satu tampilan temperatur saja, tapi dia dilengkapi dengan sistem channel atau memori yang sudah sampai dengan 3 channel atau 3 memori. Dengan cara sobat teknisi nanti mengaktifkan dengan 2 kali klik knob atau analognya ini. 2 kali klik maka bakalan timbul nih channel 3, kita klik satu kali channel 1. Nah, ini channel 2 dan sobat teknisi bisa nanti setting setiap channelnya dengan angka berapa yang sobat teknisi inginkan. Nah, setiap channel bisa kita setting. Channel 1 misalkan kita pengen 260, lalu kita diamkan selama 4 detik, maka dia bakalan tersimpan ke save di angka 240. Nah, ini kita coba tes angkat. Nah, ini 260, dia bakalan tersave di angka 260. Karena di channel 1, kita lihat, kita save di angka 260. Nah, kita diamkan 4 detik, dia bakalan ke save dengan sendirinya dengan otomatis ya. Sistem dari soldering station S2 dari Sunshine ini. Jadi untuk pengaktifan dan pemilihan fitur dari soldering station Sunshine ini, dia memang sangat sederhana, sangat mudah sekali untuk sobat teknisi aplikasikan untuk pemilihannya. Dan untuk sensitivitas setiap dari fiturnya itu juga sudah sangat mudah sekali, sangat sensitif ya. Jadi untuk sobat teknisi tidak perlu susah payah untuk pemencetan tombolnya karena memang sudah support sekali. Nah, ini channel 1, channel 2, 3. Nah, ini channel 1 260, coba kita naikkan di angka 300. Coba kita naikkan di angka 300. Jadi untuk naik skalanya dia bakalan naik satu-satu. Nah, ini 300, kita diamkan saja. Nah, ini sudah ke save. Hanya dengan menunggu selama 4 detik saja dia bakalan ke save secara otomatis. Nah, itu kita coba angkat gagangnya. Nah, ini sudah otomatis di angka 300. Ganti channel sobat teknisi cukup klik satu kali. Dia bakalan pindah ke channel 2 dengan settingan di 250 dan kita bakalan channel 3 dengan angka 450. Jadi setiap perpindahan channelnya cukup dengan satu kali klik di bagian knob atau analog dari soldering station Sunshine S2 ini. Dia bakalan otomatis pindah. Nah, ini kita pindahkan ke channel 1 lagi dengan angka di 300 derajat Celcius. Nah, ini kita menggunakan skala Celcius untuk temperaturnya. Dia bakalan secara otomatis dan sangat cepat sekali untuk perpindahan setiap channelnya. Jadi untuk sobat teknisi, naik turun dari temperatur dari soldering station Sunshine S2 ini cukup sensitif ya, sangat cepat sekali. Nah, itulah fitur yang ada di soldering station Sunshine S2 210 series. Oke sobat teknisi, itulah fitur dan beberapa fitur yang ada di soldering station Sunshine S2 dari Sunshine ini. Jadi untuk sobat teknisi, walaupun soldering stationnya kecil dan memiliki satu tampilan display saja, digital displaynya, tapi dia sudah memiliki 3 channel atau memori yang sangat mudah sekali untuk difungsikan. Dan juga untuk kelengkapannya sobat teknisi sudah tinggal pakai saja karena sudah semuanya dilengkapi dengan dari Sunshine. Jadi sobat teknisi tinggal menggunakan atau menggunakan soldering station ini untuk garapan yang ada di meja servis sobat teknisi masing-masing. Jadi sudah dilengkapi dengan mata solder, sudah ada tip cleanernya juga.
juga sudah ada dudukan solder, sudah ada juga stationnya. Jadi untuk sobat teknisi nanti tinggal menggunakan saja dan tinggal mengulik-ngulik lagi untuk soldering station ini. Walaupun nanti sudah kita jelaskan ya dari beberapa fiturnya dan sangat simpel sekali dalam proses penggunaannya. Sobat teknisi nanti bisa lebih mendalami lagi di buku panduannya. Dan untuk sobat teknisi, untuk beberapa fitur seperti buzzer itu sobat teknisi bisa nonaktifkan. Tapi sebagai saran kita tidak menyarankan untuk menonaktifkan buzzer walaupun fitur tersebut diberikan dari Sunshine-nya. Dan untuk sobat teknisi, setiap settingan yang ada di soldering station ini dia bakalan standby di angka yang sudah kita bicarakan tadi di awal di pembahasan tentang sleep mode-nya. Ketika di bawah 250 dia bakalan standby di angka 90, dan dia ketika kita menggunakan temperatur di angka 250 ke atas sampai dengan mentoknya di 450 dia bakalan standby di angka 200 derajat Celcius. Dan untuk fitur sleep-nya dia bakalan aktif ketika soldering station ini tidak sobat teknisi gunakan selama 30 menit atau setengah jam. Dia bakalan full ini ya, full sleep mode tanpa ada arus atau proses pemanasan yang ada di soldering station ini. Karena ketika standby di angka 200 itu proses pemanasannya masih tetap berjalan. Dan begitu juga di angka 90 derajat Celcius dia bakalan proses pemanasannya tetap dijaga di angka 90 derajat Celcius. Dan ketika nanti sobat teknisi tidak menggunakan soldering station ini tapi tetap dalam keadaan menyala dengan kurun waktu 30 menit atau setengah jam, dia bakalan secara otomatis masuk ke mode sleep total ya. Dia bakalan standby di dia bakalan turun sampai dengan temperatur 0 derajat Celcius. Jadi itu sobat teknisi, itulah soldering station Sunshine S2 210 series. Oke sobat teknisi, untuk pembahasan mengenai soldering station Sunshine S2 210 series mungkin dari fitur dan juga package-nya sudah kita bahas semua. Selanjutnya seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai soldering station ini. Jadi untuk sobat teknisi, tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit mengenai soldering station ini. Dalam proses perakitannya juga kita sudah bahas sedikit-sedikit tips dan triksnya, mulai dari pemasangan gagangnya dengan stationnya dan juga mata soldernya juga. Jadi untuk sobat teknisi pastikan mata solder yang sobat teknisi gunakan dalam keadaan atau dalam ini ya, dalam dipastikan itu dalam keadaan baik dan tidak rusak sebelumnya. Jadi ketika baru mungkin sobat teknisi belum tahu ini baik atau tidak, nanti dipastikan dulu dengan masangkan pada soldering station yang ada di meja servis sobat teknisi masing-masing. Dan sobat teknisi pastikan juga untuk pemasangan sleep modenya terpasang dengan sempurna, dan juga untuk dudukannya sebenarnya sobat teknisi bisa pindahkan, tidak harus di bagian atas karena di sini dia tetap menggunakan baut untuk penguncian gagangnya. Nah ini dalam keadaan keras ya. Tapi memang disarankan dari Sunshine-nya dalam posisi seperti ini. Karena oleh karena itu dia dipasang paten atau terpasang kokoh di atas bagian stationnya. Jika sobat teknisi merasa harus memisahkan bagian dudukannya, sobat teknisi nanti bisa lihat di bagian atasnya terdapat baut yang bisa dibuka dan bisa dipisahkan nanti bagian dudukannya dengan soldering station. Nah itulah kenapa nanti timbul pertanyaan, walaupun di bagian atas kenapa kabelnya panjang. Nah itu jawabannya, dia tetap bisa dipisahkan dari bagian badan stationnya, makanya disediakan kabel dari transfer sleep modenya dari gagang ke station tetap digunakan kabel panjang. Jadi jika sobat teknisi nanti mengharuskan station ini dalam posisi di bagian atas, maka dudukannya tentu tidak bisa diposisikan di bagian atas juga, karena bakalan mempersulit gerak dari sobat teknisi untuk proses pengambilan dan juga peletakan dari stick atau gagang solder di dudukannya. Jadi sobat teknisi nanti bisa bebas mau pasang atau lepas, tapi memang dari soldering station dari Sunshine-nya langsung memang menyarankan tampilannya seperti ini.
Oke, untuk Sobat Teknisi itu untuk dudukannya. Dan untuk selanjutnya seperti biasa untuk ini ya, episode TNT kita selalu bahas tentang kebersihan. Karena memang untuk kebersihan unit yang ada di meja servis Sobat Teknisi, baik itu elektronik walaupun non elektronik seperti mikroskop, selalu kita bahas tentang kebersihannya. Karena memang kebersihan itu awal dari awetnya unit yang Sobat Teknisi gunakan. Mulai dari bagian belakang ini ada bagian ventilasinya atau sirkulasi udara dari soldering station ini. Maka Sobat Teknisi nanti perhatikan untuk kebersihannya dan pastikan juga soldering station ini tidak berada di tempat yang sirkulasi udaranya tidak bagus. Jika Sobat Teknisi menggunakan AC itu lebih bagus lagi. Tapi bagi Sobat Teknisi yang mungkin belum menggunakan AC, pastikan peletakan dari soldering station ini tidak bersebelahan dengan komponen yang mengeluarkan suhu lebih panas ya. Jadi tidak mengganggu kinerja dari soldering station ini. Jadi karena memang respon dari titik bawah sampai dengan titik atas nanti ketika Sobat Teknisi melakukan proses pengangkatan gagang itu memang cukup cepat sekali. Jadi memang kinerja dari mesin dari soldering station ini memang bekerja dengan performa yang full ya. Jadi diharapkan performa yang tinggi tersebut diharapkan dalam keadaan sempurna juga. Jika terjadi hal-hal yang kita bicarakan seperti kotor atau memang ada tumpukan debu atau mungkin kotoran yang lainnya, itu dapat mengganggu dari performa soldering station ini. Dan untuk Sobat Teknisi itu hal yang paling tidak kita inginkan nanti terjadi di unit-unit yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Karena memang kebersihan itu salah satu kunci agar Sobat Teknisi nanti unit yang Sobat Teknisi gunakan apapun itu termasuk ini soldering station S2 yang kita bahas kali ini tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan untuk Sobat Teknisi, untuk setiap fitur yang ada itu memang sangat mudah sekali dalam proses penggunaannya. Jadi manfaatkan fiturnya, apalagi dengan fitur channel itu nanti bisa mempermudah Sobat Teknisi dalam proses penggarapan. Karena setiap solderan yang Sobat Teknisi garap pasti menggunakan temperatur yang berbeda-beda. Jadi ketika menggarap sebuah garapan, nanti Sobat Teknisi bisa setting di setiap memorinya. Mungkin garap satu mesin ini menggunakan 300, temperatur 300, yang satu lagi menggunakan 350. Jadi knob atau settingannya Sobat Teknisi bisa simpan di bagian channel tersebut tanpa harus putar-putar dan bisa berisiko mungkin juga lupa ya. Dan untuk setiap settingannya Sobat Teknisi nanti bisa fungsikan secara maksimal. Dan mungkin sekian dulu mengenai soldering station Sunshine S2 210 series. Untuk Sobat Teknisi mungkin jika ada pertanyaan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar mengenai produk kali ini. Dan untuk Sobat Teknisi tinggalkan di kolom komentar juga atau berikan saran jika ada barang-barang yang ingin kita bahas di episode selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi yang sudah pantengin episode TNT kita dari awal, terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa share juga agar teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum melihat episode TNT kita yang dari awal sampai dengan yang sekarang mengenai produk yang ada di 994 dapat menyaksikan juga dan melihat agar kita bisa saling sharing mengenai produk-produk yang ada di 994. Dan untuk Sobat Teknisi jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook. Karena di setiap akun sosial media kita tersebut terdapat informasi menarik mengenai seputar 994. Baik itu produk baru atau mungkin juga ada promo-promo terbaru yang ada di 994. Jadi Sobat Teknisi jangan sampai ketinggalan, pantengin terus sosial media kita agar tidak ketinggalan informasi menarik dari 994. Mungkin sekian dulu episode kali ini. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.